satukan di dalam doa favorit kita setiap kali kita datang ke feast ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Come on, mari bersama-sama. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved. Come on, I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Senang banget pada hari ini, berapa banyak yang pertama kali hadir di feast, boleh angkat tangan saudara. Welcome to the family, welcome. Sekali lagi, this is your home, this is your family. Saudara, hari ini adalah feast yang spesial. That's why kita bilang ini adalah feast special edition. Maksudnya apa? Hari ini pembicara dan topik yang akan dibawakan itu berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai iman kekatolikan kita. Dan nanti Romo Koko akan membawakan how to discern, bagaimana saudara dan saya kita bisa discernment, bagaimana kita mengambil keputusan yang bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Bulan lalu waktu di Surabaya setelah selesai LOJ Conference itu hari Sabtu, hari Minggunya saya misa sama istri saya Yolanda di satu paroki namanya Redemptor Mundi di Surabaya. Dan pada waktu kita mau menyambut komuni, waktu saya mempersiapkan hati, tiba-tiba istri saya ngomong ke saya seperti ini sambil ngeliatin tangannya. Saya pikir ada apa? Bagus nggak Beb? Ternyata sudah ada gelang baru di tangannya Yolanda. Bagus, baru ya? Iya, baru beli. Saudara, penting sekali untuk kita bisa discernment, mengambil waktu yang terbaik, yang tepat ketika kita berbuat atau melakukan sesuatu. Kenapa? Yolanda tahu sekali timing yang tepat, sehingga saya nggak mungkin marah karena saya akan menyambut tubuh Tuhan pada waktu itu. Dan dia mengatakan ini adalah gelang yang baru dibeli sama Yolanda. Saya bercanda ya, tapi hari ini kita akan lebih dalam belajar how to know God's will di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja tidak lagi berlama-lama. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat sibuk. Beliau baru saja menyelesaikan pelayanan di Solo, di Surabaya, bahkan tadi melakukan pemberkatan pernikahan. Tadi ditidur waktu di mobil perjalanan di sini, beliau sampai ketiduran. Jadi boleh nggak kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Romo Koko. Di tengah kesibukannya yang begitu luar biasa, dia benar-benar memberikan hatinya bagi saudara dan saya. And please welcome pembicara kita hari ini, Romo Koko. Halo, selamat sore teman-teman feast. Selamat sore, Tuhan memberkatimu. Tuhan Yesus sayang padamu. Yang ada sukacita silakan berdiri lalu kasih tos, high five kepada kanan kirimu. Tos, sambil bilang Jesus loves you, Jesus loves you. Sore ini Romo akan sharing itu singkat aja, kurang lebih 20 menit saya sharing. I want to listen from you. Jadi kita akan ngobrol tentang gimana cara discerning, bagaimana cara membedakan roh. Silakan duduk teman-teman. Selamat tidur. Semoga materi saya tidak terlalu berat ya. Romo ingin buka dengan pernyataan yang mungkin mengejutkan. Mungkin ya. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum. Anda tahu nggak? Tiap kali Anda berdosa, tiap kali Anda melakukan suatu dosa, pasti Anda punya satu motivasi kecil untuk kebaikan. Ini yang mengagetkan ini. Tahu nggak?
Halo, halo, halo. Pada tahu nggak? Belum ya? Tinggi sekali ya. Anda tahu nggak, tiap kali Anda itu buat dosa, pasti ada satu unsur kebaikan di dalamnya. Siapa yang udah tahu ini? Dan siapa yang mungkin bertanya-tanya, kok bisa Romo? Kok bisa? Kasih contoh, dosa apa yang paling sering dilakukan oleh para suami? Ibu-ibu, you know well. You know well. Apa yang sering your husband committed as a sin? Apa coba? Angkat tangan, wife, istri. Ya, satu. Apa? Bohong. Yang setuju tepuk tangan. Kok bapak-bapak setuju kayak gitu ya toh? Kamu gimana? Siapa yang setuju bahwa laki-laki itu suka bohong, terutama suami Anda? Tepuk tangan para istri. Oh, lemah ya. Apalagi ibu-ibu, Anda tahu dosa suami Anda ada banyak itu. Apalagi bohong, apalagi? Angkat tangan. Ada rosario untuk yang beruntung. Hah? Emosi. Maksudnya emosi itu apa? Emosi itu netral. Oh, suka marah-marah. Yang itu karakter khas, itu karakter istri kali ya, lebih daripada suami. Benar gak sih? Bapak-bapak, betul nggak istri itu lebih suka marah-marah daripada Anda? Halo? Ada yang bilang bahwa wanita itu adalah misteri terbesar kedua setelah Tuhan Allah. Jadi ini Tuhan Allah, lalu wanita. Kita nggak tahu kapan dia meledak. Kita nggak tahu kapan siklus kalender biologisnya membuat dia menjadi makhluk yang sangat hormonal. Sehingga senggol dikit, bacok. Bapak-bapak yang setuju dengan ini silakan teriak. 1, 2, 3. Lihatlah teriakan laki-laki yang banyak menderita itu. Lihat. Lalu coba lihat, kalau pria tadi sukanya ngamuk-ngamuk gak jelas. Pria sukanya bohong, wanita sukanya ngamuk-ngamuk gak jelas. Sebetulnya bagaimana bisa dikatakan bahwa itu ada kebaikan? Ayo. Kira-kira kita melihat alasannya. Mengapa pria berbohong? Supaya, apa kebaikannya? Supaya, halo, tinggi, ya. Supaya istrinya tidak marah. Itu kebenaran yang menyakitkan memang, tapi kita tahu itu kebenarannya. Kenapa istri-istri suka meledak, marah-marah gak jelas? Apa kebaikannya? Supaya coba kita dengar dari para istri dulu. Supaya apa, Tante? Supaya diperhatikan. Itu adalah cara istri memperhatikan suaminya. Bapak-bapak, terimalah cinta istrimu itu. Romo kasih tahu doa yang sangat efektif untuk para suami. Dengarkan saya. Suami-suami yang istrinya doa seperti orang-orang karismatik itu loh, keren. Tumpangi kepalanya. Lalu Anda doa, ya Tuhan, tutup bungkus dia Tuhan, tutup bungkus bibirnya ya Tuhan. Yang rapet. Enggak ya. Romo hanya mau mengatakan, kadang-kadang kita berfokus hanya pada dosanya, tapi kita lupa bahwa ada hal baik di baliknya. Ini adalah ajaran dasar dari Santo Thomas Aquinas. Dia bilang sejahat apapun manusia, ketika dia berbuat sebuah dosa, itu adalah dorongan untuk melakukan satu kebaikan. Tetapi kebaikan yang menyimpang, kebaikan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kan baik toh istri itu menceramahi suami? Iya toh? Kan baik istri itu marah kalau suaminya makan berlebihan. Lihat yang tidak punya istri, bebas makan. Saya mau makan sancam, saya mau makan indomie, saya mau makan nasi goreng 3 piring. Tidak ada yang ngomelin saya. Tahu mati aja. Tapi lihat suami-suami yang banyak diocehin, yang micinnya ditarik dari peredaran.
Makan nggak boleh pakai garam. Ada toh istri-istri seperti itu toh? Minyaknya diganti dengan kukus-kukusan. Sehingga lihat suami-suami yang tampak kurus, tua lebih awal, itu adalah korban perhatian dari istrinya yang berlebihan. Apa yang mau Romo katakan? Coba lihat, setiap struktur dosa pasti dia punya sesuatu yang baik di belakangnya. Hanya saja terdeviasi. Santo Thomas Aquinas mengatakan apa? Ada filternya yang membuat kita itu jadi belok dari niat yang baik tadi. Ada filter yang mengakibatkan kita itu tidak bisa mengenal kebahagiaan yang sejati di dalam Allah. Namanya fantasma. Atau dalam bahasa Indonesia, fantasi. Kita fantasinya terikat dengan kedagingan, kata Santo Thomas Aquinas. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengenali bagaimana kita bisa discernment. Bagaimana kita bisa membedakan roh. Karena orang-orang yang jatuh seringkali dalam godaan, mereka sejatinya tidak pertama-tama jelek. Karena Allah menciptakan semuanya amat sangat baik. Manusia lebih-lebih diciptakan amat sangat baik. Tanpa kata-kata Anda lihat sebelah kanan kiri Anda. Tanpa kata-kata, lihat. Dia diciptakan amat sangat baik. Coba yang kenal sebelah kanan kirinya, kamu diciptakan dengan amat sangat baik. Katakan. 1, 2, 3. Kamu diciptakan. Ya jangan ikut-ikut uwe-nya. Cukup di sana saja. Karena sejatinya Tuhan menciptakan kita untuk kebaikan. Bahkan ketika kita jatuh dalam godaan, sejatinya kita sedang melihat sebuah kebaikan tapi menyimpang dari kehendak Allah. Karena fantasma kita, kata Santo Thomas Aquinas, terikat pada kedagingan kita. Pada dorongan-dorongan naluriah kita sebagai manusia yang jatuh dalam dosa asal. Itu, foto dulu. Iya, luar biasa. Top. Jenis-jenis ini tidak tahan godaan. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, Romo hanya ingin mengatakan satu hal. Mulai hari ini kalau engkau tergoda untuk melakukan sesuatu yang buruk, coba engkau lihat akar kebaikannya apa toh? Akar kebaikannya apa toh? Dosa yang laki-laki sering lakukan apa? Halo? Halo? Masa bohong terus sih? Tidak semua pria itu pembohong ya? Romo nggak terima. Tidak semuanya pembohong, ada yang penipu juga. Oh podo wae, oh sama aja. Apa biasanya yang laki-laki lakukan apa? Dengan kedagingannya. Halo, laki-laki. Hah? Apa? Hah? Ini Romo senang ini akhirnya ada yang jujur ini ya. Dari pergumulannya yang paling dalam. Godaanmu apa? Pornografi. Apa? Ada anak-anak soalnya. Ada bocah-bocah itu loh, saya malu. Romo mau tanya sekarang, siapa di antara para pria di sini yang pernah melihat angkat tangan. Tangan tinggi. Ih, kamu orang nggak jujur, sebentar kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, Engkau mengenal para pria di sini. Andai kata mereka bohong, Tuhan Yesus, keraskan nya 3 hari. Udah doa ya. Anda mau ngibulin hamba Tuhan, ayo. Sekarang semua pria Kristiani yang ada di ruangan ini, yang pernah menonton 1, 2, 3, angkat tangan, tinggi. Daripada 3 hari Anda tidak ke belakang. Fotografer, kamu jangan cuma foto-foto, bahaya, tidak usah didokumentasikan. Kamu pernah lihat nggak pura-pura ngambil foto? Pernah menikmati Pernah nggak? Tinggi tangannya, tinggi. Iya, cocok.
Dia jenis-jenis ular beludak ya. Pura-pura foto. Romo tidak sebodoh itu. Coba lihat, apa yang baik dari OO Avi itu? Apa yang baik dari OO Avi? Halo? Apa yang baik dari OO Avi? Apa? Apa? Coba Om kasih mic-nya. Wih, bagus ini jawabannya. Dikasih mic-nya mana? Lari deh. Nanti ini Omnya saya kasih Rosario sama tadi Koko yang ini ya. Udah banyak Romo. Apa yang udah baik? banyak. Satu, apa tadi? Bikin semangat. Semangat. Dua, Tidak jadi loyo. tidak jadilah. Tiga, studi banding. Istri kesenangan Romo. Kok malah mengkambing hitamkan istrinya? Kamu yang menikmati. Coba lihat, saudari-saudaraku, akar dari kenikmatan OO Avi itu adalah bahwa kita bisa meneruskan apa yang Tuhan memang tanamkan di dalam nature kita, di dalam kodrat kita. Yaitu apa? Hah? Apa? Keindahan. Apalagi kita tertarik pada sesuatu yang indah. Romo juga kalau lihat gadis-gadis yang cantik belia, wih saya senang. Yang penting saya nggak cari-cari, dia datang sendiri kan tidak dosa. Lalu apa lagi ya? Keindahan apa lagi? Hah? Depannya M, belakangnya? Depannya M, belakangnya H? K? M, belakangnya K. Kok ngajak Romo main TTS? Montok. Memang ya, tidak semua pria penipu ya. Enggak semuanya, ada juga yang cabul. Apa sih dorongan kita itu untuk passing our genes? Apa? Untuk melanjutkan keturunan. Itu dorongan yang baik. Dan kita sedang mengutilisasi itu pada saat kita melihat, Avi. Ngerti nggak? Pasti ada satu sisi yang baik. Walaupun tidak bisa menjustifikasi bahwa itu baik, tetap dosa. Tapi lihat, Santo Thomas Aquinas mengatakan coba lihat yang baik. Maka gini, kalau Anda kesulitan memutuskan sesuatu, kalau Anda kesulitan memutuskan sesuatu dalam persimpangan hidup Anda, atau ketika Anda sedang digoda oleh si jahat untuk berbuat sesuatu yang kurang baik, coba Anda lihat kira-kira akarnya apa yang baik. Itu trik pertama. Untuk discernment, Anda harus melihat satu gambaran secara utuh. Maka lihat apa yang baik. Lalu kalau Anda lihat, oh yang baik ternyata melanjutkan keturunan, melanjutkan kehidupan. Apakah itu cara-cara satu-satunya yang dikehendaki oleh Tuhan? Tidak. Ada cara yang lain yang dikehendaki dan diberkati oleh Tuhan, yaitu lewat, halo? Anda ini O2N apa pura-pura? Lewat apa melanjutkan kehidupan? Halo? Lewat imamat? Skandal nanti. Lewat apa? Apa yang Tuhan berkati? Pernikahan. Jadi itu jadi jalan yang paling baik untuk melanjutkan keturunan. Ketika Anda discernment, Anda lihat dulu dong akar yang baik apa. Lalu Anda mulai bertanya, Tuhan apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya fantasi Anda tidak mengambil alih keputusan-keputusan instan. Apakah cukup dimengerti? Ini teknik discernment sudah sejak lama ini. Merasionalisasi, bertanya tentang apa yang baik. Yang kedua, Romo seringkali mendapat pertanyaan, Romo kalau saya ini sudah baca kitab suci, saya sudah melakukan refleksi, saya sudah menulis semua pergumulan-pergumulan batin saya Romo. Tapi saya tetap tidak menemukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Lalu saya harus apa Romo? Jawabannya gampang. Tanya pada orang lain.
Gampang banget kan? Karena hari ini Tuhan itu kalau bersabda pada Anda, dia tidak membelah langit. Halo, siapa namamu? Hah? Halo Mariana, kalau kamu mendengar suara dari langit memanggil namamu, lari. Oke. Tuhan bersabda tidak seperti zaman para nabi-nabi. Dia bersabda hari ini lewat Roh Kudus yang bekerja di dalam diri orang-orang jemaat beriman yang lain. Apa kunci yang kedua untuk discernment? Komunitas. Ini bedanya gereja Katolik dan yang bukan Katolik menurut saya. Kalau Anda perhatikan secara umum, gereja yang belum Katolik, belum ya, saya tidak mengatakan bukan, nah, suatu hari semuanya akan Katolik. Loh ya, saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya semua lah Katolik toh. Jadi coba lihat, gereja-gereja yang belum Katolik, liturgi penyembahannya selalu seperti seorang pribadi yang menikmati puji-pujian, penyembahan, proses pengenalan kitab suci dilakukan pribadi saat teduh dan lain-lain. Itu bagus, itu harus kita tiru. Karena pengenalan kitab suci pribadi personalnya sangat-sangat indah. Bandingkan sama orang Katolik. Anda punya ayat emas apa? Saya nggak yakin Anda punya ayat emas. Punya ayat emas. Kamu punya ayat emas. Apa kok? Matius 7 ayat 1, Romo. Apa bunyinya? Janganlah engkau menghakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Itu buat Romo ya. Terima kasih ya. Saya suka menghakimi orang. Apa ayat emasmu kok? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari mana? Wah, lupa mau, lupa. Lupa. Apa ayat emasmu? Ini setialah pada hal-hal kecil, maka kamu akan dipercayakan untuk mendapatkan hal yang besar. Dari mana? Lupa mau. Dari Injil Lupa bab 1 ayat 1. Tidak semua dari kita mengenal loh dengan baik. Tapi bahkan pengenalan personal yang sangat dalam terhadap firman Allah itu harus diafirmasi oleh komunitas. Itu pesannya. Ini juga pesan Romo kepada komunitas-komunitas karismatik yang seringkali berbahasa roh. Syara bara 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 pahadada pahadada bara pahadada pahadada. Loh, kalau itu datang sebagai bahasa pujian yang memang dibangkitkan oleh Roh Kudus dalam dirimu, that's really okay. Karena sejak zaman bapak-bapak gereja awal, bernyanyi, bersenandung dalam roh itu juga bagian dari liturgi. Pada zaman-zaman bapak gereja ada catatannya seperti itu. It's okay. Tetapi jangan lupa, Santo Paulus mengatakan setiap bahasa roh harus diuji, ditafsirkan oleh komunitas untuk kebangkitan dan kebangunan jemaatnya. Maka kalau ada satu orang yang dapat karunia berbahasa roh, ada satu orang lain yang bisa menafsirkan bahasa roh. Oke? Maka ini pentingnya kita mencari kehendak Allah dalam komunitas. Pertanyaan Romo, komunitas Anda yang paling dekat apa? Satu? Halo? Yang terdiri dari? Keluarga terdiri dari? Guys, Anda harus ikut partisipasi dengan saya. Ini bukan stand up comedy. Terdiri dari? Inilah unit paling dekat dengan komunitas Anda. Maka kalau Anda ingin tahu apa pergumulan Anda untuk mengambil keputusan-keputusan besar, apakah sesuai dengan kehendak Allah atau tidak, setelah Anda berdoa di level personal, Anda bisa tanya di level komunal. What should I do? Aku mengalami ini. Tolong saya. Tapi kadang-kadang masalahnya di komunitas yang paling intim itu, justru kita enggan bertanya. Kerasa nggak? Kita merasa sudah tahu semuanya tentang orang ini. Dia tidak layaklah ku mintai pendapat. Ih, adikku lo kayak gitu. Ih, kakakku lo kayak gitu. Ih, bapakku lo kayak gitu. Kalau komunitas intimu, kamu tidak mendapatkan kepastian, pergi ke komunitas beriman yang lebih besar. Di mana? Halo, di mana?
Di gereja, orang-orang sahabat seiman yang dekat denganmu. Di sini ada nggak yang punya sahabat seiman? Angkat tanganmu. Punya sahabat seiman, orang-orang yang dekat. Yang kamu bisa cerita persoalan-persoalan hidupmu. Ada? Ada? Ada ya? Terima kasih. Puji Tuhan. Coba ini, yang dua ini saya mau tes kamera. Ke arah ini ya, dua wanita yang sangat beruntung ini ya. Ini mendaku diri best friend forever, BFF. Nih. Sudah berapa lama bersahabat? 3 tahun, Romo. 3 tahun. Kamu tahu segalanya tentang dirinya. Mungkin Saya tes ya, Romo siapa yang dia suka? Romo Koko. Romo Koko enak aja loh. Coba kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu tahu ada seorang sahabat yang bersedia mendengarkan semuanya tentang dirimu? I feel very grateful You feel very grateful. Yeah. Why is it? because just really to have someone that I can always like go back to, and just to feel safe whenever like anything I want to tell her, like she can like listen to me and like not to judge about my story. Dalam keadaan kebingungan, apakah dia juga menjadi mercusuar? Most of the time. Most of the times. Yes. Ada saat-saat di mana dia malah jadi ombak yang lebih menghantam ya kan? Iya kan? Ya most of the time dia Yeah. mercusuar. Tapi ada kalanya teman kayak gini juga nggak bisa bantu apa-apa. Benar nggak? Benar. Halo? Yes. But that's okay. Tetapi itu yang nggak apa-apa. Kalau orang temanmu tidak bisa menunjukkan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, ya nggak apa-apa. Karena apa? Dia bukan Tuhan. Dia hanya suara seperti Yohanes Pembaptis, mengaum-ngaum, menunjukkan apa yang sejati. Oke? Thank you for your sharing. Ini appreciate banget dua sahabat ini ya, luar biasa ini. Kamu stres nggak kalau dapat cerita dari dia? Stres nggak? Sering stres nggak? Yang lebih sering cerita dia apa kamu? Barengan sih. Oh, yang lebih sering cerita malah dia ya? Ada momen-momennya. Oh, ada momen-momen seperti itu ya, ya nggak apa-apa lah ya. Kalian berdua punya pacar? Oh, iya, dia sudah punya suami. Oh, ini sudah punya suami. Ini suaminya suaminya. siapa? Kamu ngapain di tengah-tengah? Salah posisi. Tuhan Yesus. Sweet, geser. Enggak, bercanda. Karena cinta yang tulus itu tidak ada pikiran negatif, benar nggak? Wah, luar biasa. Tos. Tahu-tahu selingkuh aja nanti. Enggak, amit. Karena ini dua-duanya best friend banget, luar biasa. I can feel it, I can sense it. Jadi Romo poinnya jelas ya. Yang pertama, kalau Anda sudah melihat akar kebaikan, Anda coba merasionalisasi. Yang kedua, kalau Anda sudah tidak bisa bergumul dengan dirimu sendiri, you butuh komunitas. Be open, dengan rendah hati mengatakan, help me out. Tolong saya. Orang zaman modern dengan semangat individualistik jarang minta tolong. Di biara-biara kuno seperti Sistersian yang ada di Rowoseneng, di mana para rahibnya tidak bicara satu sama lain. Mereka pakai bahasa kode, tahu nggak? Karena memang di aturan hidup biarawan itu tidak boleh banyak omong. Tapi untung saya bukan Sistersian, jadi saya boleh banyak omong. Mereka rahib-rahib yang di Rowoseneng, mereka itu punya bahasa kode. Tahu artinya? Wanita pakai ginju, pakai lipstik, cantik. Jadi kalau Anda pergi ke pertapaan Rowoseneng yang jual banyak susu, kue keju itu, kalau Anda disambut dengan, wah Anda bahagia karena Anda sedang dipuji, wanita cantik. Kalau pria tampan bagaimana? Ya nggak ada, orang mereka cowok semua. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ini menurut saya di Rowoseneng itu punya tradisi yang keren. Mereka nggak punya cermin. Jadi mereka harus saling memperhatikan jubahnya seperti apa, saling mengingatkan, menegur. Jangan begitu, sini saya rapikan. Mereka tidak punya sisir, tidak boleh pakai sisir, tidak boleh pakai cermin. Supaya apa? Saudaranya punya kesempatan untuk memperhatikan dia. Isn't it beautiful? Saya pikir dulu ini sesuatu yang fatalistik banget gitu loh. Masa cermin aja nggak punya? Luar biasa kan? Apa mereka ini Dracula yang takut pada cermin? Saya juga nggak tahu. Tapi cermin aja nggak punya, sisir pun tiada.
Apa nggak lebih ngenes daripada kami yang biarawan-biarawan pada umumnya, ya kan? Sudah nggak punya istri, nggak punya cermin, nggak punya sisir. Kasihan sekali hidupnya. Tapi itu kesempatan komunitasnya untuk mengingatkan dia. Mungkin baik kita kadang-kadang seperti itu, berani meminta bantuan, berani meminta tolong. Ini event yang sangat bagus untuk mengingatkan Anda. Hai orang-orang Jakarta yang seringkali individualistis, merasa bisa melakukan segala sesuatu sendirian. Aku bisa, ujungnya aku stres. Mungkin ini peringatan yang baik untuk kita semua. Oke? Itu poin kedua. Dan poin terakhir sebelum kita tanya jawab. Hemat saya, setelah Anda mengenal pola rasio, Anda mengenal pentingnya komunitas dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, Anda harus berani kadang-kadang mencoba hal baru, mengedit hidup Anda. Karena hidup kita itu tidak selalu linear, saudari-saudara. Hidup kita itu bisa naik, bisa turun, bisa kacau kayak benang kusut, dan kita butuh keberanian untuk mengedit. Banyak orang gagal maju membuat keputusan karena keyakinan-keyakinan yang menjadi bias dia di masa lampau. Oh, dari dulu jalannya kayak gini udah oke kok, ngapain saya harus berubah? Oh, dari dulu jalan yang paling baik untuk solusi A adalah solusi B. Ngapain saya berusaha mencari solusi C, D, atau E? Menurut hemat Romo, kegagalan kita untuk mengambil jalan baru, mencoba jalan baru, adalah juga kegagalan kita untuk rendah hati di depan Tuhan, mencari solusi-solusi alternatif. Kadang-kadang discernment itu, Anda harus coba dulu. Anda harus maju dulu. Untuk generasi Z ini sangat susah. Gen Z sangat susah karena mereka takut salah. Dari kecil tuntutannya Gen Z begitu tinggi. Informasi yang mereka dapatkan begitu banyak. Sehingga mereka nggak mau salah. Akibatnya apa? Mereka cenderung stick pada apa yang sudah baku, sudah protokol, tidak mau mengambil resiko. Dan ini sebabnya kadang-kadang masalahnya nggak selesai-selesai. Padahal kalau Anda coba trial and error, coba lagi trial and error, jangan-jangan kesempatan discernment-nya, solusinya ada di dalam trial and error itu. 3 hal ini menurut saya menjadi insight untuk kita. Coba ya, coba. Kerendahan hati adalah semangat untuk try again, coba lagi kalau salah, coba lagi kalau salah, minta maaf, minta maaf. It's okay to ask for forgiveness, kan? It's okay to ask for apa? Bilang say sorry itu tuh harusnya menjadi bagian yang mudah dari hidup kita. Maka menurut saya yang ketiga adalah keberanian untuk say sorry. Keberanian untuk mencoba belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Itu 3 hal untuk Anda. Mari kita buka sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit ke depan. Tuhan memberkati Anda. Pertanyaan. Yuk, Anda boleh tanya apa aja seputar discernment. Ada? Kalau tidak ada kita pulang. Rosario sudah siap? Ya. Tadi siapa yang dapat Rosario tadi ya? Ada siapa tadi yang tanya? 1, terus yang sharing tadi, Ahi, nah, itu dapat ya 1, sama Bapak penikmatnya juga 1. Ya, oke. Nanti silahkan ambil Rosarionya, jangan lupa. Siapa lagi yang mau tanya? Angkat tangan. Apakah ada yang wanita? Saya bosan melihat laki-laki. Yang ibu-ibu ada? Wanita? Ya silakan. Yang baju apa ini? Iya baju biru, silakan. Biru dongker. Berdiri dong. Iya, namamu siapa? Dibalik. Nama saya Cecil Romo. Cecil? Iya. Oke, pertanyaanmu Cecil. Pertanyaan tentang discernment itu mungkin agak out of topic, cuman tentang discernment ini gimana kita tahu itu kehendak Tuhan, kehendak diri sendiri, atau dari yang jahat? Iya, kalau buah-buahnya baik, kalau buah-buahnya itu membawa damai sejahtera, perasaan dicintai, kalau itu membantumu, tentu saja buah-buah bukan hanya perasaan
bukan hanya di level emosional, tapi membantumu bertransformasi semakin serupa dengan Kristus. Kata-katamu semakin serupa dengan Yesus. Point of view-mu semakin serupa dengan Yesus. Ketika Yesus melihat Zakheus, dia apa yang Yesus lakukan? Dia panggil turun, Zakheus, Zakheus, bangunlah. Oh enggak ya, enggak tidur. Zakheus, Zakheus, turunlah. Dia melihat yang baik di dalam diri Zakheus. Yesus pribadi yang luar biasa. Di tengah ilalang yang begitu banyak, dia memilih berfokus pada gandum. Dan kalau itu membantumu untuk punya point of view-nya Jesus, kamu bertumbuh secara konsisten, mengatasi godaan-godaan spiritualmu, di saat itu kamu bisa mengatakan, yes Tuhan, yang kulakukan ini adalah kehendak-Mu. Dan selebihnya bisa jadi dari yang jahat. Itu ya. Jadi lihat buahnya, nikmati prosesnya, dan apakah itu bisa membuatmu semakin bertransformasi seperti Yesus? Ini pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih, Tuhan sayang padamu. Thank you Sisil. Rosario untuk Sisil, tolong dicatat ya. Terus berikutnya, ada lagi yang mau tanya? Ya, ladies dulu. Silakan. Halo Rom. Dibalik. Iya, nama saya Jenny. Jenny, iya. Saya Johnny. Gimana Jen? Saya mau nanya, Oh. kalau kita punya temen yang kecanduan, Kecanduan apa? hahaha, Kamu lagi ngatain Romo Yus ya? Haheho. Dia punya happy, holy, healthy itu loh Romo Yus. Hahaho itu apa? ya yang tadi dibahas itu, yang cowok-cowok itu. Jangankan cowok, cewek juga demen tahu. Oh ahe. Ada minum nggak? Panas topiknya, panas. Ada minum nggak? Minum. Ya. Oh iya, nah kita sebagai Kecanduan itu lalu? Iya, kita sebagai temennya tuh harus ngapain ya Romo? Satu, mendoakan. Karena pertarungan seseorang yang kecanduan apapun juga sebetulnya adalah pertarungan spiritual, pertarungan batin. Untuk setiap adiksi, Anda perhatikan, setiap adiksi yang Anda punya, apapun itu, setiap ketergantungan yang Anda punya adalah respon traumatis terhadap sesuatu di masa lalu yang melukai Anda. Biasanya orang-orang yang tadi menikmati afi itu, biasanya orang-orang seperti ini punya trauma dengan area genitalnya. Punya trauma dengan itu. Punya trauma dengan relasi. Punya trauma dengan relasi kehangatan dengan ayah, dengan ibunya. Coba diperhatikan. Setiap adiksi apapun, ada yang alkoholik, ada yang kecanduan game, semuanya biasanya berkaitan dengan satu jenis trauma di masa lalu. Maka kalau Anda bisa mendoakan dia, Anda membawa rohnya ke tempat yang lebih tinggi. Satu, itu udah bantuan. Kedua, Anda membantunya untuk ayo dong di-encourage supaya pergi terapi. Itu ada terapinya untuk semua jenis adiksi. Para psikolog tahu, para psikiater tahu. Oke? Itu kalau teman Anda. Kalau suami Anda, terapinya gampang. Selentik. Enggak. Dibawa. Supaya kamu gak tidur gitu. Supaya dia dengan kesadaran sendiri mau mencari bantuan dan menyadari bahwa ini enggak benar. Oke? Saya cerita out of topic juga sedikit ya. Ada anak kecil ya, banyak ya. Tapi enggak apa-apa lah, mereka juga akan belajar. Saya juga dulu gitu belajar. Banyak sekali kasus anulasi perkawinan sekarang diajukan untuk kasus-kasus ya, impoten. Kalian ini O2N banget sih Banyak sekarang anulasi dimintakan karena ternyata si pria sudah lama teradiksi afi. Akibatnya Sehingga ketika menikah baru ketahuan, tidak bisa.
Karena secara psikis dia tidak mampu, dia terlalu addicted dengan itu. Sehingga istrinya tidak lagi menarik bagi dia. Lalu anulasi dimintakan, sekarang rising numbers-nya itu. Maka untuk Anda yang tadi bilang OAH itu baik, itu untuk membuat bersemangat. Itu gara-gara itu banyak pernikahan hancur tahu. Jadi Romo hanya ingin mengatakan coba minta terapinya. Minta terapinya, ajak terapi. Dibantu untuk itu. Ada aplikasi loh untuk melawan adiksi terhadap OAH, terhadap alkoholisme, ada terapinya. Ya. Oke, itu aja pesan Romo, 2 hal. Terima kasih, pertanyaannya sangat konkret ini. Kalau nggak ditanya Romo nggak nongol ini di kepala, dibukain deh. Kapan lagi diberi minum perempuan? Engkau baik sekali. Hah? Hadiahnya buku, bukan rosario. Saya mau ngasihnya rosario. Minggu depan ada, saya udah ngomong sama Ko David, dia akan membelikan rosario untuk mereka semua. Makasih Ko David. Minggu depan ambil di Mall Puri ya, rosarionya ya. Catat dulu namanya. Satu rosarionya 100.000 minimal. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ya, sekarang yang bapak-bapak boleh, yang pria-pria Kristiani, silakan. Ya, siapa? Baju putih. Yuk, langsung yuk bergerak. Mana ininya? Ashon. Mik. Ini, yang baju putih. Ya. Namanya siapa, Ko? Namanya Nixon Mo. Jadi Nixon. Iya Nixon. Nixon. Iya. Nama presiden ya. Luar biasa. Iya, Pak Presiden, silakan. Gini Mo, sebenarnya saya cuma pengen tahu, sebenarnya kan discernment itu kan semacam kebijaksanaan buat ke kita juga kan. Nah, aku pengen tahu aja sih salah satu lowest point Romo yang gimana Romo bisa melihat itu jadi salah satu discernment Romo juga ke depannya biar Romo bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, lebih bijak lagi. Salah satu lowest point saya adalah ketika saya discernment mau lanjut imamat atau tidak. Saya sudah menerima surat tabisan imamat, boleh melanjutkan dengan tabisan imamat. Happy dong? Saya enggak, saya pusing. Karena apa? Saya berpikir tentang orang tua, saya anak paling tua, adik-adik saya waktu itu masih bergumul karena papa saya kalah judi habis-habisan. Adik-adik bekerja mulai dari nol, tidak punya modal. I was thinking about leaving the priesthood. Saya tinggalkan panggilan aja deh. Karena saya masih nggak mantap. Saya memikirkan mama saya, papa saya, siapa yang ngurus. Lalu saya bimbingan rohani dengan orang yang saya percaya, pembimbing saya. Bolak-balik tidak tenang. Saya doa pribadi baca kitab suci. Pas buka kitab suci, ikutlah aku. Jangan menoleh ke belakang. Saya tutup lagi kitab sucinya. Tetap tidak tenang hati saya. Lalu saya coba cara ketiga, trial and error itu. Pembimbing saya bilang, ya udah, kalau kamu masih nggak mantep, ya kamu coba aja, hadapi mamamu. Iya juga ya, kadang-kadang kita lupa untuk menghadapi akar masalah itu. Kita nggak cukup punya keberanian untuk itu. Akhirnya saya minta waktu pulang ke kota kelahiran saya, berjumpa dengan mama saya. Kita duduk, minum berdua. Minum ciu, enggak lah minum teh. Salah Mo, minum teh. Minum teh. Teh Prancis Hennessy. enggak. Kita berdua minum teh. Lalu enggak teh beneran ini, teh beneran. Lalu apa yang terjadi? Mami saya ketika saya cerita, "Mam, saya sudah bimbingan bolak-balik tapi hatiku tidak tenang. Saya sudah baca sabda Tuhan dan otak saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya nggak boleh noleh-noleh ke belakang. Tapi hatiku tidak tenang, Mam." Maka pertanyaan ini ku ajukan kepada Mami. "Mami, saya nggak mau jadi pastor, Mami. Saya mikirin Mami besok gimana kalau tua." Apa jawab Mamiku? "Sio macannya keluar." Kamu itu bukan anak Mami lagi. Sejak kamu pakai jubah, kamu bukan anakku lagi. Sekali-kali jangan panggil aku Mami. Panggil aku Mam.
Enggak, ini editan. Aku bukan mamamu lagi. Kamu tahu siapa mamamu? Mamamu itu Bunda Maria. Kamu jangan gak punya iman. Bunda Maria yang akan urus mami. Saya malah kena semprot abis-abisan itu ya. Tapi di situ saya menangis di depan mami saya. Mami saya tidak lulus SD. Kelas 3 SD mami saya sudah jadi buruh cuci karena ayahnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. Engkong saya. Maka cucunya kalau begini ya maklum ya. Bibit, bobot, bebet, jelek semua. Engkong saya dirawat di rumah sakit jiwa. Dulu mau jadi polisi militer Jepang itu loh. Nggak kesampean. Amsyong jadinya. Lalu mama saya dari usia kecil harus kerja di susteran. Cuci baju suster, cuci baju rumah sakit. Tapi lihat imannya. Saya malu. Saya lulusan S2 teologi. Kitab suci depan sampai belakang udah berkali-kali selesai. Tengahnya yang belum. Nah. Tapi mami saya yang kelas 3 SD nggak lulus, imannya lebih besar dari saya. Dan saya lihat, oh ternyata discernment itu berarti kadang-kadang kita harus berani menghadapi akar masalah kita. Coba Anda coba itu. Kalau Anda punya masalah nggak sampai terus apalah akarnya ya. Anda minta karunia supaya Anda bisa berjumpa dengan akarnya. Kalau masalahnya hutang terus, jumpai debt kolektornya. Ora. Kurang lebih begitu. Itu pengalaman saya. Silakan pelajari dan petik sendiri maknanya ya. Mungkin nggak ada maknanya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Romo. Makasih, Tuhan berkati kamu ya, Nixon ya. Romo. Untuk Romo. Nixon, Ko David, Rosarionya 2. Thank you Mo. Nixon, kamu nggak terima kasih sama Romo Nixon? Terima kasih Mo tadi Mo. Terima kasih dong. Rosarionya 2. Iya, Rosarionya 2. Karena kamu berterima kasih jadi 3 Rosario. Ko David 3 ya, makasih. Pertanyaan berikutnya, ada lagi. Waktu kita sampai jam berapa ya Ko David? Sampai jam 6 ya? Jam 12. Saya cuma dikasih roti sepotong suruh ngomong sampai jam 12. Pertanyaan berikutnya, silakan yuk tanya. Waktu kita terbatas, yuk langsung. Bapak-bapak dulu. Iya silakan Bapak yang baju hitam. Iya. Romo kok mau nanya. Namamu siapa kok? Rexando. Rexando. Iya. Rex. T-Rex. Raja artinya Rex, Regis. Iya, bahasa Latin. Mau nanya Romo, kalau dosa besar dosa kecil itu upah hukumannya itu sama dari Tuhan apa enggak? Sama kalau perzinahan yang dalam hubungan badan itu lebih gampang masuk kuasa gelap kiriman atau enggak ya? Sebentar, itu ada 2 pertanyaan yang berbeda. Kamu pilih, kamu mau tanya yang mana? Karena satu orang yang satu. Kedua kamu aja. mau mungkin yang baik yang pertama ya. Saya bukan pakar perzinahan soalnya. Enggak, kuasa yang kedua, gelap. kamu mau tanya yang kedua? Iya. Boleh. Gimana pertanyaannya diformulasi? Kalau dosa perzinahan yang sampai hubungan badan itu lebih gampang terkena kuasa gelap kiriman kayak santet segala macam atau enggak gitu Romo? Makasih Romo. Ya enggak mesti, kadang-kadang setan itu kan jengkel juga dijadikan kambing hitam. Gua enggak ngapa-ngapain, elu yang mau sendiri. Kadang-kadang kan jengkel setannya banyak sharing sama Romo. Gua enggak ngapa-ngapain kok disalahin mulu. Gara-gara setan, padahal kita sendiri yang lekat pada kedagingan. Coba lihat ya, kadang-kadang gini loh. Betul ada kuasa jahat dan itu semua orang Katolik harus percaya dan amin. Kalau Allah menciptakan yang kelihatan dan yang tak kelihatan, maka Tuhan juga menciptakan selain malaikat, Dia juga Allah hanya menciptakan malaikat. Malaikat itu lalu memilih sendiri jalan yang buruk, memberontak melawan Allah. Dan konsekuensinya mereka jauh dari Allah. Mereka tidak lagi menjadi makhluk yang penuh cinta. Mereka menjadi makhluk yang namanya iblis. Dan benar iblis itu bisa menggoda. Tapi ingat, dosa itu selalu butuh partisipasi sadar dari manusia.
Syarat untuk sesuatu dikatakan berdosa, dia tahu, dia sadar, dia mau. Tahu bahwa itu jelek, sadar, dia dalam keadaan sadar. Kalau orang tahu tapi dia nggak sadar, pingsan, ya nggak berdosa. Dan mau, dia mengintensikan yang jahat. Kalau tiga-tiganya ini sudah masuk, itu dikatakan dosa. Maka untuk kasus perzinahan, tentu saja efeknya sangat merusak. Dan bisa jadi itu datang dari kuasa jahat. Tapi menurut Romo, sering-sering perzinahan dalam bentuk apapun, baik yang hubungan badan maupun yang hubungan digital, kan ada model selingkuh sekarang pakai WhatsApp, pakai VC, ada nggak? Halo? Halo, ada nggak? Ya, dilap dulu itu anak muda itu, netes-netes itu. Coba, dalam hubungan yang gelap jenis apapun, biasanya itu datang dari respons traumatik kita. Akarnya harus dicari, semuanya. Romo-romo yang jatuh, Anda perhatikan kata-kata saya, romo-romo yang jatuh dalam hubungan cinta dengan perempuan, atau dengan laki-laki, nggak tahu kan ya. Itu biasanya dia punya respon traumatik tertentu yang menyebabkan dia begitu, ada triggernya, ada sesuatu. Dan biasanya kalau dalam diri para pastor, itu adalah pengalaman kesepian. Kalau dalam pengalaman orang yang berkeluarga, rupanya penelitian juga tidak jauh-jauh dari isu loneliness. Orang mulai tidak setia karena akarnya adalah kesepian. Orang bisa loh bersuami, beristri, tapi perasaan kesepian itu begitu menganga lebar. Yang merasakan hal ini angguk-anggukkan kepala saja. Benar nggak kata-kata Romo? Halo? Benar nggak kata-kata Romo? Kalau kami para selibat sudah sejak awal kami tahu itu resikonya, sehingga kami latihan untuk itu. Biaya selibat itu mahal, retret, rekoleksi, bayar semua itu. Supaya tahan nggak menikah itu mahal. Tapi Anda yang sudah menikah, tapi merasakan kesepian yang begitu menganga, itu susah sekali obatnya. Ngerti ya? Ada momen di mana cinta itu padam. Ada momen di mana romantisme itu berlalu. Rasain loh. Apakah kata-kata Romo relatable? Halo? Relatable nggak? Relatable nggak? Nah jadi kadang-kadang selingkuh banyak faktornya. Itu menurut saya jawabannya. Tidak bisa hanya disalahkan pada kuasa jahat. Oke? Lihat trigger yang lebih dalam. Tuhan memberkatimu. Thank you. Ayo yang lain. Hah? Berapa lagi? 2 lagi lah ya. Waktu saya sampai jam berapa? Saya nggak tahu soalnya. 10 menit lagi. Oke, silakan. 2 lagi. Nanti dapat rosario ya, ingatkan saya ya. Sip. Kamu ada istri kok? Hah? Apa? Oh iya, oke. Silakan, ada lagi? Anak-anak sekarang, silakan. Ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Lari Ci. Namamu siapa? Saya Dominic. Dominic. Saya mau menanya. How did you know that God was calling you to become a priest? Tos. Do you want to be one? Do you want to be a priest like me? I don't know. Yes, you know. You want it, right? Do you want it? Do you want to be a priest? At least, is there any interesting part in your heart? Yes. Is it? Yes. Ini yang Romo bilang cari akarnya. Di balik pertanyaan itu ada akarnya. Ada bisikan untuk menjadi seorang imam. Bagus sekali Dominic. Semoga berat jodohmu. Semoga patah tulang rusukmu. Tidak kembali padamu si Hawa itu.
Enggak, Romo bercanda. Enggak, batal Tuhan. Dia akan menemukan jalan pada saatnya, amin. Mau kawin bagus, anaknya 10, mau jadi Romo bagus ya. Pokoknya apapun bagus, yang penting jalannya kekudusan. Melajang pun bagus, being single is also good. Asal itu keputusan yang matang dan dewasa, oke? Jadi bagaimana Romo menemukan panggilan? How did I find my vocation? Vacation apa vocation? I went to Bali to know my vacation. Nah, untuk mengetahui panggilan Romo, Romo melihat teman-teman saya. Kadang-kadang panggilan itu munculnya karena kebersamaan. Sejak usia masih muda, I was 14 when I entered minor seminary. 14 years old when I entered minor seminary. And I wasn't happy. You know why? You know why? There is a special trinity in the seminary. Tahu, tempe, terong. That's the special trinity. Dibolak-balik, bacem, goreng, rebus, bacem, goreng, rebus, bacem, goreng, rebus. Tahu, tempe, terong, tahu, tempe, terong. I wasn't happy because I'm a good eater. Romo suka makan enak. Tapi tiba-tiba tahu, tempe, terong, tahu, tempe, terong, tahu, tempe. Dibalik-balik menunya. I wasn't happy at that time, but I see the faces of my friends, my brothers in the seminary. And I started to realize there is something inside their hearts that makes them very happy living the humble, simple life we have. I feel the togetherness, sama-sama merasakan suka dan duka di seminari. Dan puncaknya ketika Romo manjat gunung, sama-sama hiking, naik gunung ke Lampung. I went to Lampung, and you know what happened? Mereka membantu Romo dan saya merasa sangat diberkati. Romo naik gunung, saya nggak pernah naik gunung seumur hidup, saya jaga toko biasanya. Menimbang gula, menimbang minyak, dan lain-lain. And you know what happened? Saya makan dengan banyak, saya makan 3 piring sebelum naik gunung. Saya pikir naik gunung itu butuh energi banyak. Jadi Romo makan banyak sekali, nasi goreng telurnya 4, 3 piring nasi goreng. Akibatnya apa? Baru 1/4 naik gunung, sakit perut. Romo sakit perut, ini serius, ini kisah nyata. Saya mau maaf, you know what to do, right? Urusan belakang nomor 2 itu. Tapi saya nggak bisa, karena di tengah hutan saya jijian orangnya. Saya nggak bisa sembarangan jorok-jorok itu, nggak bisa di tengah hutan. Saya dikasih daun sama teman saya, untuk apa? Kasih daun. Jadi Romo tahan, aku bisa. Kamu bayangkan, naik gunung di Sumatera yang hutan belantara, itu kalau nggak kebelet OI aja, itu udah berat. Ini sambil kebelet menahan urusan nomor 2 itu, saya naik gunung, manjat. Anda bayangkan betapa mulesnya. Dan yang menyemangati siapa? My brothers, my friends. The other seminarians, the other fratres. Mereka menyemangati Romo, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Dan Romo sudah happy, sudah sampai di puncak gunung, tinggal 1 rintangan lagi. Apa itu? Romo harus rappelling, jadi ada batu tinggi, dan harus naik pakai tali. Aduh, celaka. Lepaslah sudah di tempat ini. Saya masih kekeh, saya nggak mau. Saya harus bertahan, saya harus pulang untuk ke WC nanti. Akhirnya apa yang terjadi? Saya coba rappel. Romo Markus Apriono, halo Romo Markus Apriono, kalau ini disiarkan live bahaya ya. Dia, Romo Markus Apriono, sekarang jadi pastor misionaris di Papua. Dia yang menyemangati saya, ayo Koko kamu bisa. Dia dorong pantat saya, wuh. Sebenarnya, jangan didorong, jangan didorong. Dan akhirnya saya sampai puncak itu, luar biasa ya. Dan bertahan loh, sampai puncak itu bertahan, tapi tidak lama. Di puncak itu ada satu puncak kecil. Kan udah gak tahan lagi ya, luar biasa. Ini cerita apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sih nanya-nanya. Jadi Romo hanya mau mengatakan kadang-kadang kebersamaan bersama yang lain itu penting. Maka kalau kamu ingin jadi imam, if you want to be a priest, find the other friends who have the same interest. Prayer, meditation, Bible. Oke? Coba, Tuhan memberkatimu.
Pertanyaan terakhir. Siapakah yang sebelah sana? Romo belum adil ya kalau belum menyentuh yang sebelah sana. Ada pria berkacamata di sana ya. Tolong dikasih dong. Sudah capek belum? Udah bosen belum? Saya yang bosen. Yuk namanya? Nama saya Angelo. Angelo, iya silakan Angelo. By the way saya masih punya nomor Romo Koko pas masih di Palembang. Hah? Kamu punya nomor saya? Pas Fato pas Romo masih di Fato di Oh really? You met me when I was a brother? Yeah. Oh, that's cool. Di Palembang ya? 1. Oh, di Safris 1 ya? Ya. Wah, luar biasa. Kamu dari Bangau juga? Ya. Oh, luar biasa. Richard Lee juga dari Bangau, itu Ya, angkatan Richard. saya. Sayang dia mualaf ya. Gimana? Saya udah podcast lo sama dia. Yuk, yang belum nonton podcastnya buka YouTube dia ya. Jangan, buka YouTube saya aja, lebih bermanfaat. Mungkin pertanyaan ini nih Simo. Adakah hubungan dari luka batin? Hubungan luka batin? Dan discernment. Dengan discernment. Ya. Hubungannya baik-baik saja. Terus? Kalau memang ada, bagaimana seseorang itu melihat impact Ya. orang dari Ini pertanyaan bagus sekali. Impact orang untuk menjudge melihat discernment itu seperti apa? Persis ini yang Romo tadi katakan fantasma. Kalau Santo Thomas Aquinas mengatakan kita filternya itu kadang-kadang bisa belok ke kanan, bisa belok ke kiri, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Luka batin adalah salah satu filter itu. Filter yang membelokkan kehendak baik dari Tuhan. Itu. Karena luka batin biasanya menjadikan kita pribadi yang melihat orang lain sebagai musuh. Coba deh kamu lihat, orang-orang yang kata-katanya menyakitkan, orang-orang yang dilihat aja udah gak enak. Pernah lihat orang yang seperti itu? Dilihat itu mukanya sadis gitu loh. Biasanya adalah orang-orang yang deviated karena luka di masa lalu. Dan ini bagus, ini mempengaruhi judgment, kata Santo Thomas Aquinas. Fantasma mempengaruhi judgmentnya, sehingga semuanya dilihat sebagai musuh kadang-kadang. Tapi ada juga jenis yang lain, orang luka batin lalu menganggap dirinya sebagai korban terus. Pernah lihat seperti itu? Dikit-dikit nangis, aku gak mampu, Romo. Suamiku Romo jahat, Romo. Nggak suportif suami saya, Romo. Padahal suaminya cuman mau kasih tahu, Mbok jangan makan Indomie, makan yang lain, yang lebih sehat. Tapi apa yang terjadi? Orang yang punya luka batin, itu bisa menangkap sama sekali berbeda. Malah itu jadi luka yang begitu dalam. Siapa di sini yang punya luka batin dengan Indomie? Oh, maksud saya dengan istri, dengan suami. Hati-hati ya. Kalau kata-kata Anda bisa ngecek ini bagus sekali pertanyaan ini. Kalau kata-kata Anda banyak kepahitan, kalau kata-kata Anda banyak jahatnya, kalau Anda banyak gosipin orang lain, berkata buruk tentang orang lain, itu tanda Anda ini sedang mengalami fantasma yang membelokkan kehendak Tuhan. Hati-hati, segera cari pastor, minta eksorsisme. Enggak, minta bimbingan, minta konseling, minta didoakan. Karena kadang-kadang orang enggak sadar bahwa dirinya terluka. Kadang-kadang orang enggak sadar, tahu-tahu katanya menyakitkan aja bagi orang lain. Siapa di sini punya teman yang seperti itu? Kata-katanya pahit terus, coba angkat tangan. Ada enggak? Ada enggak? Tinggi-tinggi. Yang merasa kok kata-kata dia kok pahit sekali, ada enggak? Tinggi. Inilah korban-korban yang juga bisa jadi punya luka batin yang angkat tangan ini. Jadi jangan pikir bahwa Anda itu aman. Kadang-kadang respon Anda sebagai korban itu juga menunjukkan ada sesuatu yang tidak baik di dalam diri Anda. Hati-hati dengan itu. Sekarang ini zaman mentalitas korban itu membuat orang gak bisa keluar dari pergumulannya. Itu catatan Romo tentang ini. Pertanyaan mau dielaborasi lagi? Mau didalami? Mungkin lebih solusinya lebih ke luka batinnya dulu atau mungkin solusinya ada dua menurut saya. Yang pertama, ada dua pendekatan psikologi yang keren.
Pendekatan yang pertama dari Jung, Anda tahu ya, dari Freud, dari Jung, Carl Jung. Dia mengatakan luka batin itu datang dari masa lalu. Dia mengatakan luka batin itu sesuatu terjadi di masa lalu, impact-nya di masa sekarang. Jadi kalau kamu nggak happy di masa sekarang, lihat masa lalumu. Itu pendekatan pertama. Tapi ada pendekatan kedua. Pendekatan kedua namanya pendekatan etiologis. Pendekatan kedua ini bilang apa? Pendekatan kedua ini bilang, jangan-jangan kamu nggak oke bukan karena masa lalu. Jangan-jangan kamu nggak oke karena ada sesuatu di masa depan yang ingin kamu capai tapi nggak sampai. Contohnya, anak yang tantrum pengen beli mainan nggak dapet. Akhirnya dia tantrum. Itu bukan karena masa lalunya buruk. Dia tantrum karena dia ingin mendapatkan sesuatu di masa depan. Maka tidak semua hal yang namanya luka batin itu datang dari masa lalu. Coba Anda perhatikan baik-baik. Bisa jadi ini adalah respon Anda terhadap keinginan-keinginan yang tidak sampai. Makanya bagaimana solusinya? Kalau itu datang dari masa lalu Anda terapi. Kalau itu datang dari masa depan, dari keinginan yang tidak sampai, Anda koreksi pakai rasio Anda. Itu menarik sekali. Pendekatan luka batin tidak selalu selamanya di belakang. Bisa jadi itu mimpi Anda yang tidak kesampaian. Itu ya, dari Romo ya. Udah malam, lapar. Discernment memang susah, tapi kita nggak putus asa kan? Discernment itu butuh rahmat, bukan hanya rasio kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita hanya bisa bilang, Tuhan, suka-sukamu lah, pakai hidupku, bantu aku melihat apa kehendak-mu lewat orang lain. Kadang-kadang doa simpel seperti itu bisa berbuah manis untuk hidup Anda. Maka jangan lupakan kekuatan doa. Tuhan Yesus sayang padamu.